Halo, jumpa lagi di KMAD Mengkaji. Kami, Mata dan Hati, serta Telinga Organisasi, bersama saya Iwayan Gus Febriana. Hari ini kita akan membahas sebuah topik dengan tema pandemi dan pengaruhnya terhadap tumbuh kembang psikis anak Indonesia. Topik ini cukup serius karena menyangkut aset negara. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, anak merupakan generasi penting yang dimiliki oleh negara dan hal itu kita harus lawat. Namun di tengah pandemi COVID-19 muncul persoalan-persoalan anak, baik di dalam pembelajaran jarak jauh ataupun ruang sosial yang semakin keras akibat pandemi. Hal-hal inilah pada gilirannya akan mengganggu psikis dan mental anak. Nah, kali ini dalam diskusi ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Dewa Ayudiatri Paramita Putri Nilda, SPPSI dan MPSI. Beliau adalah seorang psikolog klinis anak dan remaja. Baik, langsung saja saya menyapa beliau. Halo Kak Dewa Ayu. Halo. Mungkin sebelum kita ke topik, kita tektok dulu ya Kak ya. Mungkin bagaimana kondisi dan apa kesibukan Kakak hari ini Kak di tengah pandemi? Kondisinya sekarang dalam kondisi yang sehat. Kalau kesibukannya akhir-akhir ini ya masih berpraktek juga, karena betul yang disampaikan tadi, meskipun dalam kondisi pandemi kita harus tetap menjaga kesehatan baik fisik maupun mental. Baik Kak, untuk kesibukannya apa itu Kak hari ini Kak? Kalau hari ini sih kebetulan memang sedang off, jadi tidak ada kesibukan. Paling hari-hari biasa praktek aja sih. Baik Kak, kita langsung ke topik ya Kak ya. Pertama mungkin saya ingin tanyakan Kak, apakah Kakak bisa ceritakan terkait kondisi anak di masa pandemi ini, terutama terkait pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak di Indonesia Kak? Oke. Mungkin kalau kita perhatikan dalam kondisi pandemi saat ini tentu akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap anak, salah satu dalam tumbuh dan kembang, karena tentu saja di kondisi saat ini ada berbagai hal yang menjadi terbatas gitu ya. Kita sampaikan saja misalnya tumbuh kembang anak, tentu akses pada kesehatan, akses interaksi sosial, akses kesehatan itu menjadi lebih sulit digapai oleh anak dalam kondisi seperti ini. Gitu. Keterbatasan serta perubahan-perubahan yang terjadi saat ini memberikan dampak pada si anak itu. Karena kan perubahan akibat pandemi ini tidak hanya dirasakan oleh satu dua pihak, tapi hampir seluruh pihak merasakan perubahan akibat pandemi ini. Baik Pak, tadi disampaikan bahwa terjadi pembatasan gitu ya Pak, ya Kak, terkait akses kesehatan, akses sosial, yang kemudian sangat berubah, sangat mendasar gitu sehingga mempengaruhi psikis anak. Nah, pertanyaan saya Kak, sebagaimana yang kita ketahui bersama Kak, sejak pandemi diumumkan pertama kali di Indonesia, kan pemerintah Indonesia menerapkan pembelajaran jarak jauh yang kemudian menjadi solusi atas pendidikan di Indonesia gitu. Nah, metode pembelajaran jarak jauh ini kan kemudian tidak bisa membuat anak tidak bisa merasakan sensasi belajar secara langsung, misalnya dipantau guru atau kemudian berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, padahal proses itu kan salah satu hal terpenting dalam proses pembelajaran si siswa ini. Nah, menurut Kakak, apakah kemudian pembelajaran jarak jauh ini kemudian gilirannya mempengaruhi tumbuh kembang anak, terutama di dalam bidang pendidikan Kak? Oke. Kalau kita bicara tentang pendidikan dan kondisi pandemi, memang betul tadi disampaikan ada berbagai keterbatasan. Salah satunya saat ini proses pendidikan berlangsung secara jarak jauh atau secara online. Kalau kita melihat dampaknya, tentu kita harus melihat rentangan usia anak, kesiapan anak dalam menerima pembelajaran secara online gitu. Kalau kita lihat dari pendidikan anak usia dini, dari anak TK misalnya, pendidikannya sudah berlangsung secara online saat ini, sampai misalnya di tingkat SMA bahkan perguruan tinggi. Kalau kita bicara tentang dampaknya karena anak tidak bisa belajar secara langsung, itu memang sangat dialami, terutama pada anak-anak di usia dini. Karena tentu proses belajar anak itu adalah proses belajar yang konkret. Mereka harus melihat langsung, memegang langsung.
Jadi stimulasi sensori tentu akan sedikit lebih berkurang dibandingkan jika mereka bisa belajar secara langsung. Tapi kalau kita bicara dampaknya terhadap kondisi psikologis, yang paling penting adalah kita melihat hasil penelitian terakhir gitu. Jadi kalau kita bicara tentang data, kalau terkait dengan proses pembelajaran itu Ikatan Psikologi Klinis, salah satu satgas penanganan COVID-19 itu merilis penelitian terakhir di mana dari 1.500 penelitian 1.500 responden dari SD sampai SMA yang dilihat secara emosinya, trauma, dan kesadaran psikologis memang tidak ada dampaknya pada anak-anak yang belajar secara online. Tapi kondisi psikologis ini sering sekali menjadi masalah oleh karena ketidaksiapan orang-orang di sekitar anak untuk menjadi pendamping belajar anak gitu. Jadi kadang-kadang orang tua yang punya peran ganda sebagai misalnya guru juga di rumah itu yang membuat tekanannya menjadi lebih besar dan stres bagi anak. Gitu. Jadi bukan proses belajarnya saja, tapi siapa yang kemudian menjadi pendamping belajarnya. Karena kadang-kadang kan ketika misalnya stres dialami oleh orang tua, kemudian harus punya peran ganda dalam hal ini menjadi juga seorang guru di rumah, itu yang membuat anak-anak kadang-kadang menjadi tidak nyaman gitu, dan stresnya itu biasanya muncul di sana. Baik Kak, berarti poin yang bisa saya petik dari penjelasan Kakak tadi adalah peran orang-orang di sekitar anak ini ya Kak ya, dalam melakukan monitoring terhadap anak, kemudian dalam melakukan pembimbingan terhadap anak gitu. Ini yang kemudian sangat penting di masa pandemi ini ya Kak ya. Betul, jadi proses pendampingan belajar ini yang menjadi poinnya sebenarnya gitu. Jadi mungkin perubahan dari belajar langsung dan belajar online itu tentu butuh kesiapan kan, baik dari si orang tua, baik dari guru juga yang memberikan pembelajaran online, baik juga si murid untuk tidak harus belajar sendiri gitu, enggak dengan teman-teman yang lain. Kalau secara penelitian terakhir aspek psikologis yang tadi saya sebutkan, sebenarnya tidak ada masalah secara signifikan, tapi itu tadi pendampingnya nih yang mengalami stres, kemudian stresnya ini yang ditularkan atau diturunkan pada si anak. Iya Kak. Nah ini Kak yang jadi menarik kan perubahan yang besar di bidang pendidikan, misalnya dalam bentuk pembelajaran jarak jauh ini kan seakan-akan memaksa anak untuk cepat beradaptasi gitu terhadap iklim pendidikan hari ini yang kemudian via dalam jaringan gitu Kak. Nah, menurut Kakak apakah dengan kondisi seperti ini itu akan mengancam psikis dan mental anak karena melihat mereka harus seakan-akan cepat-cepat beradaptasi untuk kemudian mengikuti pembelajaran secara optimal. Oke, kalau kita lihat proses adaptasi tentu kalau saat ini mungkin sudah bukan adaptasi lagi ya, karena kan pandemi sudah berlangsung hampir setahun lebih gitu ya. Mungkin di awal betul proses adaptasi dialami oleh anak, guru, kemudian orang tua, bahkan kita semua mengalami adaptasi. Kalau dalam dunia pendidikan, semua orang yang tersangkut dengan proses pendidikan anak juga mengalami adaptasi. Tapi kalau saat ini saya lihat mungkin proses belajarnya sudah mereka bisa ikuti. Namun tentu tekanannya akan berubah karena tadi tekanan tidak hanya dialami oleh si anak dalam proses belajar, tapi juga orang-orang di sekitar anak gitu. Dan juga memang mungkin optimalisasi dari proses belajar ini harus kita lihat lagi karena kan tadi bagaimana guru kemudian mengawasi hasil belajar, bagaimana orang tua menjadi pendamping belajar di sekolah, apakah itu efektif kemudian seperti itu. Menurut Kakak di tengah kondisi hari ini dengan proses belajar yang kemudian sangat berubah gitu, menurut Kakak siapa yang berperan penting untuk mendampingi si anak ini gitu dalam proses belajar yang hari ini berubah gitu? Oke, pendamping utama untuk anak saat ini tentu adalah orang tua ya, karena adanya di rumah gitu. Dan kemandirian anak untuk belajar sangat dituntut saat ini karena itu tadi pengawasannya kan jadi lebih sedikit dibandingkan ketika di sekolah. Jadi tugas-tugas itu semua harus dilakukan oleh anak secara mandiri tanpa pendampingan guru, sehingga pendamping yang ada di rumah dia menjadi jauh lebih besar peranannya dalam proses belajar si anak ini. Baik Kak, berarti tadi orang tua menjadi sosok atau aktor yang paling penting lah Kak, dalam proses pembelajaran
daring ini ya Kak ya, untuk kemudian Betul. mendampingi si anak, memonitoring si anak agar kemudian proses belajarnya bisa berlangsung secara optimal dan kemudian bisa menggapai mimpi-mimpinya gitu Kak. Nah, kemudian berlanjut Kak, kan hari ini itu banyak kegiatan masyarakat itu dibatasi kan akibat kebijakan pembatasan sosial gitu. Nah, secara tidak langsung sebetulnya ini telah merenggut ruang sosial anak kan Kak. Betul. Kesempatan mereka untuk beraktivitas, kemudian kesempatan mereka untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya itu kemudian harus terenggut karena harus terisolasi di dalam rumah. Kak, menurut Kakak dengan kondisi dan situasi seperti ini, bagaimana sih kemudian perkembangan psikis dan mental anak ke depannya gitu? Apakah Oke. kemudian ini menjadi ancaman ataukah kemudian ini menjadi justru ini menjadi peluang gitu? Itu bagaimana Kak, Kak melihat? Oke. Dengan kondisi pembatasan sosial saat ini, tentu anak punya ruang lingkup yang lebih sedikit dalam berinteraksi, seperti itu kan. Tapi kita beruntung berada di zaman di mana era teknologi sudah sangat canggih, sehingga interaksinya sudah bisa berubah dari interaksi langsung menjadi interaksi secara online. Dan ini memang menjadi tugas kita bersama untuk membuat anak menjadi bisa belajar cara berinteraksi yang baru gitu, termasuk juga interaksi yang menerapkan atau mengedepankan protokol kesehatan. Itu kan interaksi yang baru ya, kita nggak boleh terlalu dekat, kita misalnya harus menjaga jarak, kita harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Itu bentuk interaksi yang baru, dan tugas orang tua di sini untuk membimbing anak dalam proses interaksi itu. Kalau dikatakan tadi apakah membawa dampak negatif ataukah malah ke dampak yang positif, itu tergantung bagaimana kemudian orang tua atau orang-orang di sekitar anak ini gitu. Banyak sekali anak yang mengalami stres dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena kondisi saat ini gitu. Jadi ketika dia terisolir dalam rumah, kemudian stres orang tua tinggi sekali akibat pembatasan dan juga kondisi ekonomi, rentan sekali bagi si anak ini untuk menjadi korban kekerasan. Tapi di sisi lain ada juga orang tua yang kemudian memang siap dan sigap untuk berinteraksi dengan anak. Momen ini justru menjadi cara untuk lebih dekat dengan anak, gitu. Cara untuk mengenal anak dengan lebih baik seperti itu. Jadi tergantung bagaimana orang tua atau lingkungan mereka tinggal bagi anak-anak. Ya, baik Kak. Tadi kan sempat disinggung dengan tadi bahwa interaksinya bisa dilakukan secara daring atau via internet. Cuma dalam beberapa kondisi kan kadang-kadang begini Kak, ketika anak ini terus menghabiskan waktunya berselancar di internet, kan mereka juga rentan terhadap kejahatan cyber gitu. Dalam bentuk misalkan kekerasan cyber ataupun dalam bentuk pelecehan seksual dengan cyber gitu. Dan hal ini kan kemudian akan mengganggu tumbuh kembang anak itu. Bagaimana Betul. Kakak melihat hal ini? Oke, itu mungkin kenapa di luar kondisi pandemi ya, saat ini orang tua juga harus punya pengetahuan tentang bagaimana melindungi anak, tidak hanya ketika anak ini berinteraksi di luar, tapi ketika anak ini berinteraksi secara online. Tadi betul, sangat rentan bagi kita untuk menjadi korban cybercrime atau misalnya pelecehan seksual, bahkan di dunia maya sekalipun gitu. Jadi mungkin ini peran orang tua untuk belajar tentang teknologi lebih baik dan mengenal teknologi dengan lebih baik sehingga dia bisa memberikan batasan-batasan pada anak gitu, atau bisa menyiapkan batasan dan perlindungan bagi si anak di dunia maya. Itu kenapa kalau misalnya penggunaan handphone atau penggunaan media sosial itu perlu dalam pengawasan bagi anak-anak yang memang usianya masih di bawah usia anak-anak. Baik Kak. Kak, ini menarik Kak. Di tengah kebijakan pembatasan sosial ini kan kebanyakan anak, bahkan kebanyakan juga orang tua akan menghabiskan waktunya di rumah gitu. Betul. Nah, rumah yang sebetulnya tempat yang aman, titik teraman bagi anak ini malah berpotensi menjadi titik yang tidak aman, Kak. Karena kemudian sering terjadi KDRT dengan menjadikan anak sebagai objek dari kekerasan itu sendiri, Kak. Kenapa terjadi KDRT kan tidak terlepas dari tekanan ekonomi yang membuat kemudian para orang tua secara emosional tidak stabil gitu. Nah, bagaimana Kakak melihat ini Kak? Di tengah kondisi hari ini
di mana kadang-kadang terjadi KDRT, bahkan beberapa waktu lalu saya sempat membaca koran bahkan terjadi KDRT karena persoalannya karena ekonomi yang kemudian harus menyasar anaknya gitu. Oke, betul tadi yang disebutkan bahwa memang saat ini rentan sekali adanya kekerasan secara domestik di rumah tangga karena kondisi tekanan ekonomi atau misalnya memang stres akibat dari interaksi yang tidak terjalin dengan baik, tapi kemudian terpaksa berada satu tempat, satu rumah dalam waktu yang sangat panjang dengan kondisi stres, sehingga rentan terkena yang namanya tadi menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Tentu hal ini harus disadari bersama karena kadang-kadang sumber stres itu muncul karena orang tua ataupun anak ini tidak memahami sebenarnya apa sih yang terjadi atau misalnya apa sih yang mereka harus lakukan atau sebenarnya apa yang mereka harus maintain atau lakukan untuk membuat anak-anak ini kemudian juga punya aktivitas, mereka juga dapat melakukan aktivitas dengan baik, kemudian kondisi ekonomi juga tetap termaintain, itu memang harus dibicarakan. Apalagi kalau misalnya sudah memiliki anak yang cukup dewasa untuk bisa diajak berdiskusi. Jadi permasalahan pandemi ini harus menjadi permasalahan bersama yang kemudian dipahami bersama sehingga stres itu bisa terbagi gitu. Jadi nggak harus menjadi beban orang tua sendiri, anak-anak kemudian tidak memahami itu sehingga malah menimbulkan atau memunculkan perilaku-perilaku yang membuat orang tua jadi malah tambah stres seperti itu. Oh, baik, Kak, saya mau nanya, apakah perilaku KDRT di dalam keluarga yang menjadikan anak sebagai objeknya ataupun si anak sering menonton pertengkaran orang tua karena tekanan ekonomi akibat pandemi ini akan berdampak pada psikis dan mental anak ke depan, Kak? Oh, tentu saja, karena di luar kondisi pandemi yang menjadi atau terjadinya kondisi stres pada anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tentu akan berdampak pada mental dan psikis anak itu sendiri gitu karena balik lagi anak akan belajar dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar gitu. Jadi ketika misalnya dia menjadi korban dari KDRT itu sendiri bukan tidak mungkin jadi dia next akan menjadi pelaku sendiri atau akan membuat mental si anak ini akan tidak berkembang dengan baik. Ya. Berarti dampak terburuk dari tontonan pertengkaran orang tua ataupun kemudian KDRT dalam keluarga ini mengakibatkan anak bisa kemudian di masa depan berpotensi menjadi aktornya ya, Kak. Kalau Kakak tadi mengatakan. Oke, akan sangat berbeda-beda sih tergantung dari si anak itu sendiri. Yang jelas itu akan memberikan dampak yang negatif bagi si anak. Entah dia menjadi pelaku bullying atau nanti mentalnya kemudian jadi nggak berkembang dengan baik sehingga dia juga rentan menjadi korban tidak hanya kekerasan dalam rumah tangga tapi juga bisa nanti kekerasan dalam lingkungan pertemanan gitu. Jadi intinya adalah dampaknya akan sangat negatif dan bagaimana dampaknya itu akan sangat tergantung pada si anak itu sendiri. Menurut Kakak, apa yang harus dilakukan oleh para orang tua di tengah kondisi hari ini, Kak? Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang mengancam tumbuh kembang anak gitu. Agar kemudian tumbuh kembang si anak ini kemudian bisa berjalan dengan optimal dan maksimal. Oke, tentu saja dalam kondisi pandemi ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua terkait dengan tumbuh kembang anak. Yang pertama adalah kita bicara bahwa tumbuh kembang itu tidak hanya terkait dengan kesehatan fisik saja, tapi juga kesehatan mental. Jadi yang pertama adalah berikan pemahaman dulu kepada anak tentang kondisi pandemi saat ini itu seperti apa. Kemudian yang paling penting adalah berikan juga anak jadwal yang terstruktur dalam kesehariannya. Banyak sekali orang tua yang akhirnya merasa kewalahan menangani anak karena semua aktivitas dilakukan tanpa adanya jadwal yang jelas. Satu tips yang bisa diberikan kepada orang tua dalam kondisi pandemi saat ini adalah buatlah jadwal kegiatan yang terstruktur. Jadi kalau misalnya, anak ini ada sekolah online nih, jadi dia meskipun nggak pergi ke sekolah, dia harus datang, misalnya dia harus bangun pagi, dia harus mandi, dia harus sarapan, pakai seragam, terus dia juga sekolah gitu. Jadi semuanya dibuat terstruktur. Setelah sekolah misalnya dia punya jam tidur siang, punya jam bermain, punya jam bebas dia, jam makan dan lain sebagainya. Itu semua dibuatkan jadwal yang terstruktur dan diikuti setiap hari. Sehingga anak-anak yang punya jadwal terstruktur biasanya akan jauh lebih tenang dalam menghadapi rutinitas. Jadi tidak akan mengganggu juga rutinitas si orang tua. Karena banyak sekali yang terjadi adalah orang tua menjadi stres karena peran gandanya.
sebagai orang tua, sebagai pekerja, karena kan banyak sekali orang tua yang meskipun di rumah mereka kan harus tetap kerja ya, mereka work from home gitu. Jadi selain jadi orang tua, mereka harus jadi pekerja, mereka juga harus jadi guru karena misalnya anak ini perlu pendampingan di sekolah gitu. Jadi buatlah jadwal yang teratur dalam setiap kegiatan. Jadi memang penting bagi orang tua untuk memisahkan mana sih jam mereka misalnya bekerja, mana jamnya mereka bersama anak-anak. Jadi kalau misalnya dengan pasangan, ayah dan ibu ini harus membagi perannya, sehingga tidak akan menjadi stres yang menumpuk. Karena apa? Ketika bekerja mereka sambil asuh anak, mereka harus sambil ini, sambil itu. Nah, pekerjaan yang dilakukan dengan berbarengan ini yang membuat stresnya menumpuk. Gitu. Jadi pembagian peran ini akan sangat penting bagi si anak. Gitu. Oh iya Kak. Mungkin saya garis bawahi bahwa pembagian peran ini sangat penting untuk memastikan tumbuh kembang anak tumbuh kembang anak agar optimal ya Kak ya. Baik. Dan juga selain pembagian peran tadi, ya tadi anak ini harus punya kegiatan yang dibuat memang untuk menstimulasi tumbuh kembang si anak. Ya, tadi misalnya kita mengkhawatirkan jangan-jangan nanti kemampuan interaksi sosial dia menjadi terbatas gitu ya. Jadi kita harus memberikan jadwal dia untuk berinteraksi dengan teman-temannya kapan sih, di waktu kapan sih, dan seperti apa gitu. Bahkan sebenarnya praktis untuk berinteraksi sosial saat ini misalnya meski di luar jadwal PPKM ya, misalnya dilakukan dengan ketika misalnya pergi ke supermarket nih gitu, meskipun misalnya berjarak, interaksi dapat dilakukan dengan misalnya tersenyum, menyapa gitu, meskipun dengan jarak tertentu gitu. Tadi makanya penting diajarkan pada anak bagaimana caranya berinteraksi yang tepat saat ini ketika di saat pandemi gitu, berinteraksi dengan protokol kesehatan. Dan juga orang tua penting juga untuk menyadari apa sih yang menjadi kesulitan dirinya gitu dalam menjalankan perannya sebagai orang tua. Misalnya kalau si anak ini terlihat kok perkembangannya menjadi terbatas dan sebagainya, maka konsultasi pada tenaga medis maupun ahlinya itu penting sekali dilakukan. Itu kenapa mungkin para dokter menyarankan untuk jangan lakukan atau jangan men-skip kunjungan dokter gitu. Jadi tetap kalau memang harus ke dokter, tetap ke dokter untuk misalnya imunisasi dan lain sebagainya itu tetap bisa dilakukan. Kak, bagaimana dengan orang tua yang kemudian tidak bisa melakukan pengawasan secara penuh terhadap anaknya gitu? Misalkan contoh, terutama orang tua yang berasal dari kalangan ke bawah kan memang setiap hari mereka harus bekerja gitu, harus mencari uang demi pemenuhan kehidupan keluarga dan mereka harus meninggalkan rumah bahkan mungkin bisa dari pagi malam baru kembali gitu. Nah, bagaimana cara tips and trick dari kakak untuk agar si anak dari golongan bawah ini bisa tetap tumbuh kembangnya bisa tetap terjamin gitu? Oke. Untuk orang tua yang memang tetap harus bekerja di luar rumah saat kondisi pandemi saat ini, mungkin yang perlu disiapkan adalah bagaimana kesiapan anak ini melakukan aktivitasnya yang tanpa pendampingan ini. Misalnya kalau belajar nih, orang tua kan nggak bisa mendampingi, maka harus disiapkan apa sih yang mereka perlu siapkan gitu. Bukan berarti persiapannya harus sesuatu yang mewah mungkin ya, tapi persiapan adalah hari ini kamu belajar, pelajaranmu apa, anak diajak berkomunikasi untuk mulai belajar mandiri melakukan aktivitasnya gitu. Dan kemudian kalau misalnya punya lebih daripada satu anak, misalnya anak yang lebih dewasa bisa nih membantu si adik. Sebaliknya juga tugas-tugas dalam rumah juga bisa dibagi apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak ini gitu. Dan juga yang paling penting dalam kondisi pandemi saat ini, komunikasi orang tua itu adalah terkait juga dengan kondisi ekonomi, bahwa mulai nih ada budget tertentu dalam pengeluaran rumah tangga, karena kan kondisi semakin sulit ya. Anak-anak harus belajar membedakan mana yang namanya keinginan, mana yang namanya kebutuhan gitu. Kemudian mereka harus mulai memilah nih, apa yang mereka bisa tunda, atau apa yang harus dipenuhi saat ini. Oh, baik Kak. Kak, menurut kakak apakah penting pengetahuan terkait pandemi ini bagi si anak Kak? Mengingat bahwa Indonesia ini, kalau saya nggak salah, saya baca berita kemarin, Indonesia ini dinyatakan sebagai negara dengan tingkat kematian anak tertinggi di dunia gitu. Nah, apakah ini pengetahuan terkait pandemi ini penting gitu, agar kemudian bisa membuat anak ini tidak rentan terjangkit pandemi? Oke, menurut saya memang sangat penting. Itu kenapa saya tadi sampaikan hal yang pertama dilakukan orang tua adalah bicara tentang kondisi COVID ini. Meskipun tentu harus disesuaikan dengan usia anak dalam menyampaikan kondisi pandemi ini gitu ya. Karena apa? Ketika terjadi perubahan besar dalam lingkungannya,
tentu anak akan bertanya-tanya, kenapa sih tiba-tiba orang-orang di sekitarnya semua kalau keluar atau kalau bicara itu harus pakai masker? Kenapa sih kita harus lebih banyak diam di rumah? Kenapa sih aku kalau misalnya sekolah nggak bisa lagi ke sekolah tapi harus duduk di depan laptop atau handphone untuk bisa belajar gitu? Itu akan menjadi pertanyaan. Dan kalau kita tidak menjelaskan pada anak, itu akan bisa jadi sumber kecemasan bagi si anak itu sendiri karena nggak tahu kenapa sih tiba-tiba banyak sekali perubahan yang ada di lingkungan dia itu. Kenapa? Makanya tadi penting nggak sih si anak ini diberitahu? Sangat penting. Itu kenapa kalau misalnya di luar mungkin anak-anak ini diberi pengetahuan yang cukup tentang COVID sehingga mereka juga bisa menjaga diri mereka sendiri. Sedangkan kalau misalnya mereka nggak tahu, tentu akan sulit untuk kita mengajari, oh jangan buka masker atau harus pakai masker seperti itu. Jadi pemahaman tentang COVID ini sangat-sangat penting bagi si anak. Menurut tadi kan sudah sempat juga Kakak jelaskan bahwa pemahaman terkait COVID ini memang sangat penting bagi si anak agar kemudian anak bisa memahami atau bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan seperti misalnya memakai masker dan semacamnya gitu. Nah, menurut Kakak orang yang terpenting untuk memberikan pemahaman ini siapa Kak? Selain orang tua gitu, apakah guru, pemerintahan atau lingkungan sekitar? Saya rasa setiap orang punya tanggung jawab yang besar untuk bisa saling mengedukasi satu sama lain ya. Tentu yang paling punya peran adalah orang yang dekat dengan anak. Siapapun itu yang dekat dengan anak. Entah orang tuanya, entah kakek neneknya, entah di sini peran guru gitu. Menjadi sangat penting. Pemerintah mungkin dengan berbagai metode pembelajaran seperti misalnya lewat tayangan televisi, video, tentang COVID itu kan sangat banyak ya, sehingga kita bisa memilihkan apa sih untuk yang mana sih yang sesuai untuk anak itu sendiri. Saran yang mungkin bisa Kakak berikan terkait dengan agar kemudian tumbuh kembang anak ini bisa berjalan optimal dan maksimal ini apa Kak? Oke, yang pertama adalah mungkin kalau kita bicara tentang apa sih yang bisa dilakukan adalah memastikan tumbuh dan kembang anak ini berjalan sesuai dengan usianya. Jadi orang tua harus punya pengetahuan tentu terkait dengan tumbuh kembang anak. Kemudian yang kedua adalah memastikan kondisi kesehatan fisik dan mental anak ini tetap baik selama pandemi dengan tadi banyak berbicara dengan anak, banyak bertanya tentang anak, melihat dan mengobservasi anak itu sendiri. Kemudian hal-hal yang menjadi terbatas bagi si anak ini, dalam hal ini misalnya sosialisasi dengan teman dan sebagainya, perlu dicarikan alternatif jalan yang lain untuk mereka dapat tetap berinteraksi, baik lewat sosial media maupun misalnya lewat waktu-waktu tertentu dengan orang tua. Dan juga jangan lupa untuk datang ke dokter atau datang ke psikolog untuk mengecek apakah tumbuh kembang anak ini tetap berjalan dengan baik jika dirasa orang tua melihat adanya keterlambatan perkembangan untuk usia. Terakhir mungkin Kak, sebagai orang lapangan, kan semenjak pandemi ini diumumkan di Indonesia kan ada berbagai macam perubahan yang mendasar yang terjadi di Indonesia, terutama yang terkait dengan persoalan sosial yang menyangkut tentang anak gitu. Berbagai upaya pun sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi agar kemudian anak ini bisa terakomodir tetap dengan baik gitu, agar kemudian bisa menjaga tumbuh kembang anak. Nah, dari sekian kebijakan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, terutama terkait menyangkut tentang anak, apa saja dari pandangan Kakak, apa saja hal yang perlu dievaluasi dari kebijakan ini sebagai orang lapangan? Oke, mungkin kalau kita bicara terkait dengan kebijakan pemerintah, mungkin kebijakan terkait dengan apakah pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh atau langsung bertemu atau tatap muka itu memang perlu dievaluasi terkait dengan kesiapan dan usia si anak ini sendiri gitu. Jadi mungkin kita harus melihat apakah misalnya untuk anak SD bisa dilakukan atau misalnya tatap muka baru pendidikan lebih besar karena pengetahuan dan kesiapan mereka untuk melakukan protokol kesehatan, itu mungkin yang perlu menjadi titik tolak pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Tapi jangan lupa sebenarnya ada berbagai macam kebijakan pemerintah yang sangat pro untuk tumbuh kembang anak. Salah satunya mungkin yang belum banyak orang tahu adalah adanya layanan konsultasi psikologis bagi orang-orang, terutama orang tua, karena tidak mungkin orang tua dapat mendidik, mengawasi, mengasuh anak dengan baik jika dia sendiri dalam kondisi yang tidak baik, baik secara fisik maupun mental gitu. Jadi ada layanan
konsultasi gratis sejiwa yang dilakukan oleh para psikolog, dan itu berbasis telepon, jadi bisa dihubungi, sehingga ini mungkin akan membantu juga orang tua dalam penanganan kondisi psikologis, dan juga nanti bisa mengecek apakah misalnya ada keterlambatan perkembangan jika dirasa anaknya mengalami keterlambatan. Iya, baik Kak. Berarti konsultasi di tengah situasi dan kondisi saat ini begitu penting ya Kak, menurut Kakak untuk kemudian tetap menjaga tumbuh kembang anak ini. Nah Kak, Betul, jadi ya lanjut Kak. betul, jadi karena kan sebenarnya dalam kondisi pandemi, meskipun dalam kondisi pandemi tadi kita bersyukur ada di era yang sangat digital, sehingga pengetahuan-pengetahuan tentang tumbuh kembang itu sebenarnya sangat mudah kita akses lewat sosial media maupun lewat Google gitu ya. Jadi kita bisa googling apapun informasinya, dan jika memang masih ragu bisa datang langsung ke psikolog atau misalnya menghubungi tadi layanan-layanan konsultasi baik kesehatan fisik maupun mental yang berbasis tidak berbayar seperti itu. Nah, baik Kak. Sebagai orang lapangan juga Kak, mungkin Kakak pernah menemui kasus-kasus ketika pandemi ini terkait dengan persoalan anak. Mungkin bisa ceritakan sedikit terkait itu Kak. Oke, mungkin tadi sudah dibahas ya terkait dengan misalnya tadi stres yang dialami orang tua kemudian malah dilampiaskan pada anak. Jadi stres anak itu tidak muncul dari permasalahan sekolah jarak jauh, tapi muncul dari stres yang ada di dalam rumah tangga, atau misalnya stres yang dialami orang tua terkait dengan pekerjaan gitu. Jadi ada banyak anak yang kemudian mengalami kemunduran perkembangan atau tiba-tiba kemudian menjadi malah sulit tidur dan sebagainya, itu diakibatkan oleh tadi stres yang disebabkan oleh orang tua. Baik Kak, mungkin itu yang terakhir dari bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Mungkin terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kakak Dewa Ayu karena sudah bersedia menghadiri bincang-bincang kita. Jangan pernah kapok Kak, mungkin nanti dalam beberapa kesempatan kami akan undang dengan membahas topik ini lebih terkhusus, lebih mendalam gitu. Mungkin terakhir, Om Santi Santi dan salam KMAD Ibn Kaji. Baik, terima kasih. Itu aja Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, sama-sama.